Kadang-kadang orang itu merasa saya ini imannya sudah jos Pak. Antara iman jos dengan semangat jos itu kadang-kadang sulit dibedakan. Kalau yang merasakan satu orang. Nah, kalau iman itu benar-benar jos ada tandanya para hadirin, yaitu semua syariat dia soft awal itu iman jos. Disepakati oleh para ulama, tidak ada orang yang terbaik selepas para anbiya melebihi Abu Bakar. Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imani jami' ummah la rajaha bihim. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu saja imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh. Dan di antara umat adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar termasuk ditimbang di situ itu dibandingkan Sayyidina Abu Bakar dengan ditambah seluruh umat masih beratkan imannya Sayyidina Abu Bakar. Ada orang muji-muji Sayyidina Umar, mengunggulkan beliau melebihi Abu Bakar. Maka beliau bilang, kamu itu keliru. Saya ini pengen andaikan seluruh amalan saya itu dikumpulkan jadi satu, kemudian tak tukar dengan amalannya Abu Bakar satu tok, yaitu amalan beliau ketika di Gua Thaur bersama Nabi Muhammad SAW. Saya ingin tukar dengan itu. Kalau diterima tukerannya, saya sudah merasa beruntung banget. Amalan yang mana itu? Amalan yang Allah berfirman di situ itu, bahwa ketika Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, kepada seorang sahabatnya, janganlah kamu susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu di situ itu kata Sayyidina Umar, sahabat-sahabat juga sudah ada. Dalam sebagian riwayat, saya juga sudah masuk Islam di waktu itu. Kok sepertinya Allah kenalnya dengan Sayyidina Abu Bakar, kok yang lainnya itu kemana? Nggak diingat belas gitu ya. Itu di saat dunia Islam itu yang dikenal hanya Sayyidina Abu Bakar tok, idz qala li sahibi. Padahal sudah ada ashab kok yang disebut hanya Abu Bakar tok ya. Saya ingin nuker amalan saya dengan itu tok. Diakui sahabatnya Nabi langsung yang mengakui Allah. Maka sampai banyak ulama berfatwa kalau ada orang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, langsung dia keluar dari Islam dengan sebab Abu Bakar ini diresmikan oleh Allah langsung sebagai sahabatnya Rasul. Itu qala li sahibihi. Nah, Sayyidina Abu Bakar sebagaimana yang dikatakan tadi, dalam segala kebaikan soft Allah. Kalau kita ini perasaannya naik imannya, tetapi yang diamalkan sebagian agama itu bukan naik imannya, naik ngawurnya para hadirin. Sudah gak seimbang para hadirin. Wong agama itu seperti rumah dalam ungkapan Nabi. Lah kalau sebagian rumah yang kita perhatikan, sebagian yang lain bukan rumah, bagian dari rumah. Kemudian kita ngaku ini rumah bukan rumah, sebagian rumah yang kamu rawat, sebagian nggak kamu rawat. La ilaha illallah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk minta hidayah sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada para anbiya, yaitu hidupnya 100% taat kepada Allah. Kita usaha gitu itu, pokoknya ikut Nabi dari urusan wajib, urusan sunnah. Kemudian kita disuruh minta hidayah sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada para siddiqin, yaitu orang-orang yang tersempurna agamanya selepas para anbiya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk minta hidayah sebagaimana Allah berikan kepada para pejuang-pejuang agama dan wafat dalam perjuangan. Syuhada, semoga termasuk kita. Hadirin, kebaikan-kebaikan yang kita lihat di dunia ini, wujudnya majelis ini, wujudnya majelis-majelis kebaikan di lain, pesantren-pesantren, masjid-masjid, madrasah-madrasah, kumpulan-kumpulannya orang beriman, itu kalau kita urus-urus mesti di balik itu ada yang memperjuangkan.
Maka Nabi sampai bersabda bahwa puncaknya amalan Islam adalah perjuangan. Karena dari perjuangan itu akan muncul memperjuangkan semua kebaikan yang telah diwariskan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini kebaikan-kebaikan yang ada di sini ini adalah dari perjuangan orang sebelum kita, sebelum lagi sampai para sahabat. Maka orang itu kalau hidupnya ada perjuangan, nanti cerita pahalanya itu nggak putus-putus. Tapi kalau orang itu nggak mau berjuang, ya ada baiknya lah para hadirin. Tapi banyak begini. Hidupnya itu kalau diceritakan tuh satu baris pun sudah kepanjangan. Hidup gede mati, dah. Lahir gede mati. Tapi kalau perjuangan agama para hadirin, masya Allah. Walaupun dia hanya tahu satu ayat dua ayat karena dia perjuangkan, maka akhirnya dia bisa dapat pahala dari 10 tempat. Dia hanya punya dagangan madu kelanceng aja para hadirin, punya dagangan habatus sauda aja kan dia perjuangkan, dia seminarkan, akhirnya sak dunia jadi pelanggan dia. Itu perjuangan kan begitu. Apalagi kalau dia punya pabrik segalanya, masya Allah. Dia dapat bahan dari Nabi Bandiwani walau ayat. Dari situ walaupun satu ayat dia bisa dikaya raya karena dengan sebab ada pengorbanan dan perjuangan tadi. Maka kalau orang nggak memperjuangkan agama, ini alamat jadi miskin. Insya Allah kita jadi pejuang-pejuang agama hadirin. Orang itu selepas imannya benar, tanda benarnya iman, dia akan menyimpulkan dalam dirinya iman itu penting, agama itu penting, maka saya harus berjuang untuk mewujudkan. Mesti begitu itu. Makan itu penting, maka mertua setuju. Makan, nggak setuju juga tetap makan, itu penting kok. Istri setuju, istri nggak setuju tetap makan. Tetangga-tetangga dukung, nggak dukung tetap makan karena ini penting. Maka Nabi mengancam umat ini yang tidak ada perjuangan di dalam hidupnya atau tidak niat berjuang. Beliau mengatakan orang yang begini ini dikhawatirkan mati dalam keadaan imannya rusak. Nah kalau memang percaya benar, mesti akan berangkat para hadirin, mestinya begitu. Kalau memang percaya benar, ada dorongan untuk memperjuangkan. Seperti kita ini para hadirin, kita ini kan tahu kepentingan nikah, semuanya rata-rata sudah meninggal. Maka kita lihat bagaimana pengorbanan kita, perjuangan kita demi mendapatkan si dia, masya Allah. Berjuang, lamar sana sini, kerja sini, bahkan maharnya pun utang. Qabil itu nikah wa tazwija bi mahrin muajjalin. Maharnya pun utang, selepas jadi enggak dibayar-bayar sampai sekarang. Insyaallah. Begitu pentingnya menikah bagi kita. Maka dia mengatakan man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ghazwa mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa mati dia belum pernah berjuang atau belum pernah niat berjuang, maka dia mati atas cabangan rusaknya iman. Hati-hati. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Tanda dan niat itu beneran kalau ada kesempatan berangkat para hadirin. Seperti kan niat makan itu, kalau ada makanan sudah tersedia mesti kita santap para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan-pimpinan hidayah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya adalah para sholihin. Begitu pentingnya orang soleh para hadirin, di antara doanya para anbiya adalah minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Wa alhiqni bis sholihin. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Para anbiya doanya di Quran begitu. Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, akhir kata beliau sebelum wafat adalah ya Allah kumpulkanlah aku dengan teman-teman yang tertinggi, orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqallah. Orang soleh itu adalah orang yang hidupnya tidak ada maksiatnya. Kalau andaikan maksiat, dia tidak menunda-nunda islah diri dan taubat. Karena kemaksiatan itu kata para ulama adalah seperti kecelakaan para hadirin. Maka nggak boleh dicoba.
seperti ski, main-main di es. Ya. Kita coba-coba, begitu kita coba ternyata untuk kita bukan lecet, patah kaki. Nah, maka kemaksiatan itu tidak boleh dicoba. Bisa risikonya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Halah, hanya dosa kecil. Berapa banyak orang yang mati gara-gara satu pendok bakso? Ada yang sebab kecelakaan itu lecet, ada yang luka parah, bahkan ada yang mati. Itu juga kemaksiatan, ada yang jadi dia ini gelap hatinya, ada yang sangat gelap, bahkan ada yang sampai copot imannya. Ada temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu begitu pintarnya para hadirin, sampai jadi salah satu duta resminya kerajaan Islam Daulah Abbasiyah waktu itu. Diutus ke negeri-negeri untuk sebagai perwakilan orang Islam. Saking buruknya cerita beliaunya itu sampai namanya enggak masyhur, namanya Ibnu Syaqq, anak celaka. Insyaallah. Ceritanya panjang, ringkesnya akhirnya diutus untuk mewakili negeri Islam ke negara Eropa, ke Prancis waktu itu Pak. Namanya orang non-muslim, dia disambut dengan sambutan, semuanya hadir, termasuk betina-betinanya juga ikut hadir. Induk-induknya ikut hadir dan seanaknya ikut hadir. Maka di antara yang hadir adalah putri penguasa waktu itu yang sangat jelita. Maka tengah-tengah Ibnu Syaqq itu lewat, dia nggak menundukkan pandangan, mandang si wanita itu. Katanya beberapa riwayat, pandangan kita ini adalah panahnya iblis. Jadi kalau kita ini mandang salah, berarti kita kena panahnya iblis. Kalau kita memanah, para hadirin, itu begitu kita memanah, panahnya akan terlontar menuju target yang kita inginkan. Jadi kalau kita melihat salah, target itu akan masuk ke hati kita, para hadirin. Jadi kalau mata itu beda dengan panah, para hadirin. Kebalikannya, kita akan kena panah dari mata kita. Kalau mata kita arahkan ke Quran, ya kita akan kemasukan Quran. Kalau kita arahkan ke orang soleh, kita akan kemasukan keberkahannya. Kalau kita arahkan ke yang tidak mahram, ya kita akan dapat masalah. Maka begitu dia lihat, akhirnya terpanah. Ini bahasa kita terpanah maksudnya. Itu hanya aja kurang jelas nyebutnya. Terpanah. Akhirnya Ibnu Syaqq tadi terpanah oleh si wanita yang jelita ini. Melotot ya, kedip-kedip. Nah, akhirnya timbullah cinta, dan cinta itu menyebabkan orang itu buta. Hubbuka syai'un wa yusim, cinta kamu pada sesuatu menyebabkan kamu tuli dan buta, enggak peduli. Akhirnya dia melamar pada orang tuanya, bagaimana kalau anak kamu tidak ada kasih saya, boleh asalkan kamu meninggalkan Islam. Akhirnya cinta dia mengalahkan imannya, akhirnya keluar dari Islam demi cinta Buddha. Ceritanya. Maka setiap kemaksiatan yang terjadi secepatnya kita perbaiki biar gak gelapkan hati. Dan hati ini tempatnya hidayah para hadirin. Nabi bersabda, nur hidayah itu dimasukkan oleh Allah ke hatinya orang yang Allah kehendaki. Masuk. Begitu masuk dia akan longgar menerima aturan agama. Tapi hati yang ada hidayahnya nanti kalau terjadi maksiat maka akan terjadi kebaikan. Kalau ditaubati akan bersih lagi. Kalau enggak tambah sampai akhirnya gelap, hati sudah enggak layak untuk digunakan merawat nur hidayah. Akhirnya nur hidayah cari tempat yang lain.